Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, manusia sering kehilangan arah batin. Banyak orang mulai percaya bahwa kebaikan adalah kelemahan, kelembutan adalah kebodohan, dan ketulusan hanyalah jalan menuju luka. Ketika dunia memperlihatkan wajah yang keras, hati manusia perlahan berubah menjadi dingin. Namun di dalam ajaran Buddha, justru di saat dunia kehilangan cahaya, seseorang dipanggil untuk menjadi pelita bagi dirinya sendiri dan bagi sesama. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada saat di mana kita memberi dengan tulus, tetapi dibalas dengan pengkhianatan. Ada saat kita menjaga orang lain, tetapi justru dilukai oleh mereka yang kita cintai. Dalam kondisi seperti itu, batin mudah dipenuhi kemarahan, kecewa, bahkan dendam. Akan tetapi, Buddha mengajarkan bahwa kualitas hati seseorang tidak boleh ditentukan oleh perilaku orang lain. Teratai tetap tumbuh indah meski hidup di lumpur yang keruh. Menjadi baik di dunia yang keras bukanlah hal mudah. Dibutuhkan kekuatan batin yang jauh lebih besar untuk tetap lembut ketika disakiti, tetap tenang ketika dihina, dan tetap tulus ketika tidak dihargai. Orang yang mampu mempertahankan welas asih di tengah kebencian sesungguhnya sedang melatih kebijaksanaan tertinggi. Sebab kejahatan mudah dilakukan oleh siapa saja, tetapi kebaikan yang lahir dari kesadaran adalah buah dari jiwa yang tercerahkan. Dalam ajaran Buddha, hidup bukan sekadar tentang menang atau kalah, dipuji atau dicela. Hidup adalah perjalanan memahami hukum sebab akibat, memahami sifat dunia yang tidak kekal, dan memahami bahwa kedamaian sejati tidak berasal dari luar, melainkan dari hati yang tercerahkan. Ketika seseorang mampu tetap baik walau dunia tidak selalu baik, pada saat itulah ia sedang berjalan mendekati kebebasan batin. Mari telusuri ajaran tentang cara hidup yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, jangan karena orang lain jahat ke kita, lalu kita balas dengan kejahatan. Api tidak pernah padam dengan api. Kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Dalam ajaran Buddha, hanya cinta kasih dan welas asih yang mampu memutus lingkaran penderitaan. Ketika seseorang menyakiti kita, seringkali kita langsung melihatnya sebagai musuh, padahal sesungguhnya ia hanyalah manusia yang sedang dikuasai oleh kegelapan batinnya sendiri. Orang yang dipenuhi kedamaian tidak akan menikmati menyakiti sesama. Mereka yang gemar melukai biasanya adalah jiwa-jiwa yang sedang terluka, batin-batin yang kehilangan cahaya, hati-hati yang dipenuhi kemarahan, iri, kecewa, dan penderitaan yang tidak terselesaikan. Karena itu, saat kita membalas kejahatan dengan kejahatan, sesungguhnya kita sedang membiarkan racun yang sama masuk ke dalam diri kita. Kita menjadi serupa dengan apa yang kita benci. Banyak orang berpikir bahwa membalas adalah bentuk kemenangan. Mereka merasa harga dirinya pulih ketika mampu melukai balik orang yang pernah menyakitinya. Namun dalam pandangan Buddha, kemenangan seperti itu hanyalah ilusi duniawi yang menyesatkan. Membalas dendam mungkin memuaskan ego untuk sesaat, tetapi setelah itu hati tetap kosong, pikiran tetap gelisah, dan batin semakin dipenuhi kegelapan. Dendam adalah bara api yang digenggam erat sambil berharap orang lain terbakar, padahal tangan kitalah yang pertama kali terluka. Semakin lama kebencian dipelihara, semakin hati kehilangan kejernihan. Seseorang mungkin tampak kuat di luar, tetapi di dalam dirinya sesungguhnya sedang hancur perlahan oleh amarah yang ia rawat sendiri. Buddha mengajarkan bahwa hidup di dunia ini adalah lingkaran sebab akibat yang sangat halus. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan meninggalkan jejak karma dalam batin. Ketika kita memilih membalas kejahatan dengan kejahatan, maka rantai penderitaan akan terus berputar tanpa akhir. Hari ini kita disakiti lalu membalas,
besok orang lain membalas lagi, dan demikian seterusnya. Dunia menjadi penuh luka karena manusia tidak mau menghentikan lingkaran itu dari dirinya sendiri. Padahal seseorang yang benar-benar sadar akan memahami bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan, dan tidak semua hinaan harus dibalas. Ada saat di mana menjaga kemurnian hati jauh lebih penting daripada memenangkan ego. Sebab kehilangan kedamaian batin demi membalas seseorang adalah kerugian spiritual yang sangat besar. Orang bijaksana bukan berarti lemah. Ia memilih tenang bukan karena tidak mampu melawan, tetapi karena ia memahami hakikat kehidupan lebih dalam daripada kebanyakan manusia. Gunung tetap diam meski badai menerpanya. Samudra tetap luas meski ribuan sungai kotor mengalir ke dalamnya. Demikian pula batin yang telah dilatih dalam dharma tidak mudah terguncang oleh perilaku manusia. Orang lain boleh berkata kasar, memfitnah, menghina, bahkan mengkhianati, tetapi semua itu tidak harus menentukan keadaan hati kita. Ketenangan adalah kekuatan. Kesabaran adalah keberanian. Dan kemampuan menjaga hati tetap bersih di tengah perlakuan buruk adalah bentuk kemenangan tertinggi yang tidak dapat diberikan oleh dunia manapun. Buddha pernah mengajarkan bahwa jika seseorang memberi hadiah tetapi kita tidak menerimanya, maka hadiah itu tetap menjadi milik si pemberi. Demikian pula hinaan, kebencian, kemarahan, dan kejahatan. Jika kita tidak menerimanya ke dalam hati, maka semua itu tidak akan mampu merusak kedamaian batin kita. Inilah latihan spiritual yang sangat dalam, tetap menjadi cahaya meski dikelilingi kegelapan. Dunia mungkin tidak selalu adil, manusia mungkin tidak selalu baik, tetapi kita tetap memiliki pilihan untuk menjaga kemurnian hati. Sebab pada akhirnya, yang menentukan kualitas hidup bukanlah bagaimana dunia memperlakukan kita, melainkan bagaimana kita menjaga batin di tengah dunia yang tidak selalu baik. Dan seringkali, jiwa yang paling bercahaya adalah jiwa yang tetap lembut setelah berkali-kali disakiti kehidupan. Kedua, jangan karena kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan maka kita kecewa. Salah satu sumber penderitaan manusia adalah harapan tersembunyi di balik kebaikannya. Banyak orang tampak tulus di luar, tetapi di dalam hatinya masih tersimpan keinginan untuk dihargai, diperhatikan, dipuji, atau setidaknya diperlakukan sama baiknya oleh orang lain. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati mulai berubah. Kebaikan yang tadinya lembut perlahan menjadi kekecewaan, lalu berubah menjadi luka. Dari luka itu muncul pikiran, untuk apa aku baik kalau akhirnya disia-siakan? Padahal sesungguhnya bukan kebaikannya yang menyakitkan, melainkan keterikatan terhadap balasan. Dalam ajaran Buddha, selama seseorang masih melekat pada harapan duniawi, maka batinnya akan mudah diguncang oleh kenyataan. Tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk memahami ketulusan. Ada orang yang menerima pertolongan lalu melupakannya begitu saja. Ada yang datang hanya ketika membutuhkan, tetapi pergi ketika tidak lagi memerlukan. Bahkan ada yang dibantu berkali-kali, namun justru membalas dengan pengkhianatan. Dunia memang seringkali seperti itu, tidak selalu adil, tidak selalu tahu berterima kasih, dan tidak selalu memiliki hati yang lembut. Namun matahari tetap bersinar meski banyak manusia mengutuk panasnya. Hujan tetap turun meski ada yang mengeluh karena basah. Pohon tetap memberi buah meski dilempari batu. Alam mengajarkan bahwa memberi adalah bagian dari hakikat kehidupan, bukan transaksi untuk mendapatkan balasan. Bayangkan sebuah pohon besar di tepi jalan. Setiap hari ia memberi keteduhan bagi siapa saja yang lewat. Burung-burung bersarang di dahannya, musafir beristirahat di bawahnya, bahkan anak-anak memetik buahnya tanpa izin. Namun suatu hari,
seseorang datang membawa kapak dan mulai melukai batang pohon itu. Anehnya, pohon itu tetap memberi keteduhan bahkan kepada orang yang sedang menebangnya. Demikianlah hati yang penuh kebijaksanaan. Ia tidak berhenti menjadi baik hanya karena pernah disakiti. Sebab ia memahami bahwa sifat sejatinya adalah memberi kehidupan, bukan menuntut balasan. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa kebaikan sejati tidak berubah hanya karena perlakuan manusia berubah. Jika kebaikan kita bergantung pada penghargaan orang lain, maka sesungguhnya kita sedang menjadikan manusia sebagai pusat kebahagiaan kita. Padahal manusia mudah berubah. Hari ini memuji, besok mencela. Hari ini membutuhkan, besok melupakan. Karena itu Buddha mengajarkan bahwa kebajikan harus lahir dari kesadaran, bukan dari harapan akan imbalan. Saat kita membantu orang lain dengan tulus, sesungguhnya kita sedang membersihkan batin sendiri dari keserakahan, kesombongan, dan keakuan. Setiap tindakan baik adalah latihan spiritual untuk melepaskan diri dari ego. Semakin tulus seseorang memberi tanpa mengharap kembali, semakin ringan pula hatinya. Orang bijaksana tidak menghitung-hitung berapa banyak kebaikan yang telah ia lakukan. Ia memahami bahwa hukum karma bekerja melampaui apa yang mampu dilihat mata manusia. Benih yang ditanam hari ini mungkin tidak langsung berbuah besok. Ada karma yang matang perlahan seperti pohon besar yang tumbuh bertahun-tahun sebelum akhirnya memberi buah yang manis. Karena itu, jangan kecewa ketika kebaikan tidak segera dibalas dengan kebaikan. Alam semesta tidak pernah kehilangan catatan atas ketulusan hati seseorang. Dan seringkali, pahala terbesar dari sebuah kebaikan bukanlah balasan dari manusia, melainkan damai yang tumbuh diam-diam di dalam batin kita sendiri. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, belajarlah berbuat baik tanpa pamrih. Berbuat baik tanpa pamrih adalah salah satu latihan batin yang paling sulit dalam kehidupan. Banyak orang mampu berbuat baik ketika dihargai, dipuji, atau dianggap penting. Namun tidak banyak yang mampu tetap tulus ketika kebaikannya dilupakan, dianggap biasa, atau bahkan disalahpahami. Dalam ajaran Buddha, ketulusan bukan hanya tentang tindakan lahiriah, melainkan tentang keadaan hati saat melakukan tindakan itu. Ketika seseorang memberi tanpa haus pengakuan, menolong tanpa ingin dipuji, dan mencintai tanpa keinginan untuk memiliki, pada saat itulah batinnya mulai bergerak menuju kebebasan. Sebab semakin sedikit pamrih di dalam hati, semakin damai pula kehidupan yang dijalani. Di kehidupan nyata, seringkali kita mengalami situasi yang menguji ketulusan. Ada anak yang berjuang merawat orang tuanya dengan penuh kasih, tetapi saudara-saudaranya justru tidak peduli. Ada seseorang yang selalu membantu teman-temannya saat kesulitan, tetapi ketika dirinya jatuh, tidak ada satupun yang datang menolong. Ada pekerja yang jujur dan tulus bekerja demi keluarganya, tetapi justru sering diremehkan dan tidak dihargai. Hal-hal seperti inilah yang kadang membuat hati lelah lalu berkata, "Mengapa aku harus terus menjadi baik?"
Namun justru dalam momen seperti itulah kualitas batin seseorang sedang diuji. Sebab menjadi baik ketika semuanya mudah bukanlah hal luar biasa. Yang luar biasa adalah tetap menjaga ketulusan ketika kehidupan tidak memperlakukan kita dengan adil. Pamrih membuat hati mudah terluka karena pamrih selalu melahirkan harapan tersembunyi. Kita memberi lalu berharap diingat. Kita menolong lalu berharap dihormati. Kita berkorban lalu berharap diperlakukan istimewa. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, muncullah kecewa, marah, dan rasa dimanfaatkan. Padahal dalam pandangan Buddha, penderitaan lahir bukan karena tindakan memberi itu sendiri, tetapi karena keterikatan batin terhadap hasil dari pemberian itu. Orang yang tulus akan menemukan kebahagiaan bukan pada balasan yang ia terima, melainkan pada kedamaian yang muncul saat ia mampu menolong dengan hati yang bersih. Kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan manusia, tetapi dari hati yang terbebas dari tuntutan ego. Namun berbuat baik tanpa pamrih bukan berarti membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Buddha tidak mengajarkan kebodohan, melainkan kebijaksanaan. Menolong dengan tulus harus tetap disertai kesadaran. Ada kalanya kita membantu orang lain, tetapi ada juga saat kita harus belajar berkata cukup agar tidak melukai diri sendiri. Welas asih yang sejati bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Karena itu, ketulusan bukan berarti mengorbankan hidup demi memenuhi semua keinginan manusia. Ketulusan adalah membantu dengan hati yang bersih, tanpa kebencian, tanpa perhitungan, dan tanpa kehilangan kebijaksanaan. Orang yang tulus seperti lilin di tengah malam yang gelap. Ia membakar dirinya perlahan untuk memberi terang bagi sekitar. Mungkin banyak orang menikmati cahayanya tanpa pernah mengucapkan terima kasih. Bahkan ada yang datang hanya ketika membutuhkan terang, lalu pergi ketika pagi tiba. Namun lilin tidak pernah berhenti bercahaya hanya karena manusia tidak menghargainya. Demikian pula jiwa yang telah memahami Dharma. Ia tetap memilih menjadi baik bukan karena dunia selalu baik kepadanya, tetapi karena ia sadar bahwa dunia yang gelap justru membutuhkan lebih banyak cahaya. Dan seringkali, satu hati yang tetap tulus di tengah kerasnya kehidupan mampu menjadi alasan bagi orang lain untuk kembali percaya bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Keempat, lihat realita kehidupan dengan kebijaksanaan. Bagian terakhir ini adalah bagian yang tidak kalah penting dari semua pembahasan sebelumnya. Sebab pada akhirnya, kemampuan seseorang untuk tetap baik di tengah dunia yang tidak selalu baik sangat ditentukan oleh cara ia memandang kehidupan. Banyak orang sebenarnya memiliki hati yang baik, tetapi karena cara pandangnya masih dipenuhi emosi, ego, dan penilaian yang sempit, akhirnya mereka mudah terluka, mudah kecewa, lalu perlahan berubah menjadi pahit. Dalam ajaran Buddha, akar dari banyak penderitaan bukanlah dunia itu sendiri, melainkan cara batin memandang dunia. Kita terlalu cepat menilai, terlalu cepat bereaksi, tetapi terlalu lambat memahami makna di balik setiap kejadian. Karena itu, Buddha mengajarkan bahwa manusia tidak cukup hanya hidup dengan perasaan, tetapi harus belajar melihat realita dengan kebijaksanaan. Tingkat pertama adalah sanya, yaitu sekadar tahu dari apa yang tampak di permukaan. Inilah keadaan kebanyakan manusia dalam menjalani hidup. Seseorang melihat dirinya gagal dalam pekerjaan, lalu langsung merasa hidupnya hancur. Seseorang mendengar ucapan kasar dari orang lain, lalu segera menyimpulkan bahwa orang itu jahat. Ketika tidak dihargai, ia merasa tidak berharga. Ketika dikhianati, ia mulai membenci semua orang. Pada tahap sanya, manusia hidup berdasarkan kesan sesaat dan reaksi emosional. Ia melihat dunia hanya dari permukaan,
seperti seseorang yang melihat lautan lalu mengira ombak adalah keseluruhan isi samudra. Karena itulah batin menjadi mudah goyah. Sedikit pujian membuat bahagia berlebihan, sedikit hinaan membuat hancur berkepanjangan. Kemudian seseorang mulai berkembang menuju winyana, yaitu mengetahui lebih mendalam. Pada tahap ini, kesadaran mulai belajar melihat sebab di balik segala sesuatu. Ia mulai memahami bahwa orang yang mudah marah mungkin sedang memikul penderitaan yang berat. Ia mulai mengerti bahwa kegagalan bukan selalu hukuman, tetapi kadang adalah cara kehidupan membentuk ketabahan dan kedewasaan. Dalam kehidupan nyata, seringkali orang yang paling menyakiti justru adalah orang yang paling terluka batinnya. Orang yang sombong mungkin sebenarnya sedang menyembunyikan rasa rendah diri. Orang yang terlalu sibuk mengejar pujian mungkin sebenarnya haus kasih sayang sejak lama. Kesadaran seperti ini membuat hati menjadi lebih lembut dan tidak mudah menghakimi. Namun pada tahap winyana, seseorang masih bisa goyah karena pemahamannya belum sepenuhnya jernih. Ia mulai memahami, tetapi belum sepenuhnya bebas dari keterikatan batin. Tahap tertinggi adalah panya, yaitu kebijaksanaan sejati. Ini bukan hanya sekadar tahu atau memahami, melainkan melihat kehidupan dengan terang sesuai realita yang sebenarnya. Pada tahap ini, seseorang menyadari bahwa semua hal di dunia tidak kekal. Kebahagiaan datang lalu pergi. Kesedihan muncul lalu berlalu. Pertemuan akan berakhir dengan perpisahan. Tubuh yang muda akan menua. Apa yang dimiliki hari ini suatu saat akan ditinggalkan. Ketika seseorang benar-benar menyadari kenyataan ini, ia tidak lagi terlalu melekat pada pujian maupun terlalu hancur oleh hinaan. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan penderitaannya masing-masing. Dari kebijaksanaan inilah lahir welas asih yang tulus. Orang yang memiliki panya tidak mudah membenci, karena ia memahami sebab penderitaan manusia. Ia juga tidak mudah sombong, karena ia sadar semua hal dapat berubah kapan saja. Kebijaksanaan membuat hati menjadi luas seperti langit. Awan hitam boleh datang, petir boleh menyambar, hujan boleh turun deras, tetapi langit tidak pernah runtuh karenanya. Demikian pula orang yang hidup dengan panya. Ia tetap tenang ketika dipuji maupun dicela. Ia tidak mudah putus asa ketika gagal, karena ia tahu semua keadaan selalu berubah. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, karena ia sadar bahwa setiap tindakan hanya akan melahirkan akibat baru. Orang seperti ini memandang kehidupan bukan lagi dengan mata ego, tetapi dengan mata kebijaksanaan. Dan ketika kebijaksanaan mulai tumbuh, seseorang akan menyadari satu hal yang sangat mendalam, bahwa kedamaian sejati tidak pernah bergantung pada bagaimana dunia memperlakukan kita, tetapi pada bagaimana kita memahami dunia dengan batin yang tercerahkan. Hidup di dunia yang tidak selalu baik memang melelahkan. Kadang kita merasa sendirian menjaga ketulusan di tengah manusia yang penuh kepentingan. Namun justru disitulah nilai sejati dari kebajikan diuji. Cahaya tidak diuji ketika siang terang, tetapi ketika malam begitu gelap. Jangan biarkan dunia mengubah kelembutan hati kita menjadi kekerasan. Jangan biarkan luka mengubah kasih menjadi kebencian. Sebab ketika hati dipenuhi dendam, kita sedang kehilangan diri kita sendiri. Menang melawan orang lain tidak ada artinya jika kalah melawan batin sendiri. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, bukan karena dunia pantas menerimanya, tetapi karena hati yang baik adalah jalan menuju kedamaian. Orang lain mungkin bisa melukai tubuh, menghina nama, atau mengkhianati perasaan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa merusak kedamaian batin kita jika kita tidak mengizinkannya. Pada akhirnya, kehidupan ini hanyalah perjalanan singkat seperti embun pagi yang perlahan menghilang saat matahari terbit. Harta,
pujian, dan kebencian akan berlalu. Tetapi kualitas hati akan mengikuti perjalanan kesadaran kita. Maka tetaplah menjadi cahaya, walau dunia kadang dipenuhi gelap. Karena satu cahaya kecil yang tidak padam mampu menuntun banyak jiwa menemukan jalan pulang menuju kedamaian sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.